Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Silahkan buka buku paket tema 3 kalian untuk menyimak materi hari ini. Kalian buka subtema 1 ya, halaman pertama sendiri. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Bu Guru harap kalian bisa menyimak dengan baik karena ini materinya banyak sekali. Dan tugasnya nanti ada pada masing-masing PB. Oke, pertama kita akan belajar tentang pada pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Nah, di situ ada bacaan. Kalian bisa membaca sendiri pada buku paket tema kalian ya. Kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini bersama-sama. Apa isi bacaan di atas? Ya, tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Sehingga tanaman padi itu penting untuk masyarakat Indonesia. Nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Nah, ini sudah kita jawab bersama-sama ya. Oh ya, nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah itu yang biasanya warna ini loh, coklat. Lanjut. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nomor 2, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nah, nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Nomor 4, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nomor 5, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi kalau kalian makan gitu secukupnya ya. Nah, sekarang kita akan Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara membuat pertanyaan. Nanti tugas kalian ada yang seperti ini ya, disimak. Jadi cara membuat pertanyaan itu kalian pertama harus tahu dulu, atau biasanya kita menggunakan 5W dan 1H. 5W 1H itu apa saja? Ada what, where, when, who, sama why. What artinya apa, where di mana, when kapan, who siapa, dan why mengapa, dan hanya adalah how bagaimana. Ini sih sudah pernah Bu Guru jelaskan ya pada pelajaran bahasa Inggris dulu. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Nah, ini ada contohnya. Apa yang dimaksud dengan padi? Di mana biasanya padi ditanam? Kapan tanaman padi dipanen? Siapa yang menanam padi? Mengapa Indonesia disebut negara agraris? Bagaimana cara menanam padi? Nah, itu tadi adalah contoh pertanyaan dari 5W 1H. Nah, sekarang adalah tugas kalian. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar berikut. Nah, di situ ya. Sebentar. Nah, pada gambar ini masing-masing gambar kalian buat 5 pertanyaan. Ini ada pada buku paket tema kalian buka ya, di sini nggak Bu Guru cantumkan halamannya. Kalian buat pertanyaan dari masing-masing gambar tersebut. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini adalah bacaan dari gambarnya. Kalian baca sendiri, mandiri dibaca. Oke. Nah, tugas selanjutnya selain membuat pertanyaan tadi, kalian isilah tabel berikut berdasarkan bacaan sebelumnya. Bacaan sebelumnya itu bacaan yang tadi ya, yang 3 gambar itu tadi. Kalian kerjakan di buku paket tema kalian. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 2. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita, apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi, betapa banyaknya manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama atau makanan pokok. Begitu juga Benis makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari, Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanan. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, ini ya cara agar kita bisa menghemat padi dan beras. Jadi kalau makan ambil secukupnya. Tidak usah banyak-banyak, ambilnya sedikit-sedikit saja. Kalau dirasa masih lapar, bisa ambil lagi. Nah, langsung ya, ini tugas PB2 yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, buku paket tema 3 halaman 7-8 ini kalian kerjakan pertanyaan yang ada di situ ya. Lanjut. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Oke, berpikirlah sebelum kalian membuangnya. Nah, itu ya ada penjelasannya. Jadi hari pertama itu sawah dibajak. Nah, biasanya padi ditanam pada 21-30 hari selanjutnya. Padi mulai berbiji itu hari ke-100. Padi dipanen hari ke-120. Padi diambil dari sawah hari 122. Lalu dijemur dan digiling pada hari 130. Nah, padi siap jadi beras 132. Lalu nasi siap dimakan. Nah, ini proses sampai padi bisa menjadi beras ya dan siap dimakan. Nah, prosesnya itu tidak singkat anak-anak. Jadi prosesnya agak lama. Jadi bayangkan kalau misal kalian membuang-buang makanan dengan dan sawahnya semakin sedikit. Bisa-bisa kita tidak bisa makan karena kita sering boros dengan beras. Jadi kalau makan ambil secukupnya ya. Bukan berarti harus ngirit, maksudnya secukupnya itu sesuai dengan porsi kalian. Perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar di atas, mari kita diskusikan bersama-sama. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, gambar A itu yaitu menebang pohon, gambar B menanam pohon, gambar C merusak tanaman. Kalian ini disimak ya pada buku paketnya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Kalau gambar A kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Gambar C tidak baik karena merusak tanaman. Pertanyaan yang ketiga, dampak bagi lingkungan. Gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau.
Gambar C, banyak tanaman mati. Dampak bagi orang lain. Gambar A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah. Gambar C, jika banyak tanaman yang mati, lingkungan akan menjadi gersang. Dan ini adalah tugas PB2, kalian lanjutkan untuk melengkapi pertanyaan pada tabel sebelumnya ya, pada tabel tadi. Nah, ini adalah pertanyaannya, kalian lengkapi pada gambar A, gambar B, gambar C itu seperti apa. Kalian jawab sesuai dengan pertanyaannya. Oke, lanjut. Kita langsung ke pembelajaran 3. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Jadi kalian sering-sering berolahraga ya di luar lingkungan, di luar rumah maksudnya. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Ya, itu karena tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, di situ ada beberapa penjelasan ya mengenai bagian-bagian tumbuhan. Kalian bisa membacanya sendiri. Bu Guru harap kalian benar-benar membaca ya. Nah, di situ ada akar, bunga, daun, batang. Nah, itu disebutkan fungsi-fungsi dari bagian tersebut. Lalu ada biji dan buah. Oke. Nah, ini Bu Guru singkat fungsi dari bagian tersebut, bagian tanaman. Akar itu bisa tumbuh di atas tanah, di dalam tanah, atau menggantung. Nah, fungsi dari akar itu bisa mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan mineral, dan penyimpanan cadangan makanan. Oh ya, untuk contoh akar di atas tanah, di dalam tanah, dan menggantung akan Bu Guru jelaskan pada materi selanjutnya ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh gambar akar yang ada di dalam tanah. Oke. Selanjutnya yaitu bagian tumbuhan daun. Daun itu tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, ini adalah gambar daun. Kalian pasti sudah tahu lah ya gambar daun. Nah, lalu batang. Fungsinya tempat munculnya daun, bunga, dan buah, dan mengedarkan mineral dan air yang diserap akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini adalah gambar batang. Selanjutnya yaitu buah. Buah itu fungsinya untuk melindungi biji dan sebagai cadangan makanan buat biji berkecambah. Nah, ini adalah buah, contoh buah ya. Buah itu kan banyak sekali. Lalu biji. Biji itu dibagi menjadi dua, yaitu ada monokotil dan dikotil. Monokotil itu biji berkeping 1 dan dikotil biji berkeping 2. Nah, ini adalah semangka. Semangka itu adalah contoh biji. Ya, biji berkeping 1 ya. Kita lanjut. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Kalian baca sendiri ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tugas PB3. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan sebelumnya. Buku paket tema 3 halaman 21-22. Bacaan sebelumnya itu yang tadi ya kalian baca sendiri. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan kan? Itu kalian jawab. Oke, mudah kan?
Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga kalian bisa memahami dan mohon maaf kalau terlalu cepat ya, karena memang materinya banyak, nanti kalau lambat-lambat videonya terlalu panjang. Jadi kalian bisa menyimak penjelasannya di buku agar lebih memahami materinya. Oke, Bu Guru akhiri, semangat belajar untuk hari ini dan semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.